Selamat datang di channel ini. Komisi 2 DPR RI mengungkapkan bahwa regulasi pengangkatan tenaga honorer akan disahkan pada bulan April 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara otomatis akan segera menjadi kenyataan di tahun 2024 ini. Hal tersebut telah diinformasikan oleh Komisi 2 DPR RI setelah sekian lama tertunda. Rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN nampaknya akan menunjukkan titik terang dengan akan segera dikeluarkannya dan ditetapkan regulasi yang mengatur terkait dengan hal itu. Komisi 2 DPR RI mengungkapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara akan disahkan peraturannya selambat-lambatnya pada bulan April 2024. Lalu bagaimana selengkapnya penjelasan tentang regulasi tersebut? Rekan-rekan sekalian, Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI, komisi yang selama ini membidangi tenaga honorer, belum lama ini menyebutkan bahwa pihaknya, dalam hari ini Dewan Perwakilan Rakyat, akan terus mengawal proses pengangkatan pegawai non-ASN di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Komisi 2 DPR RI oleh karena rencana pengangkatan itu telah tertuang di dalam Undang-Undang ASN yang telah disahkan DPR RI pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu. Saat ini pemerintah memang sedang merampungkan dan menyusun sebuah regulasi penting bagi para ASN dan tenaga honorer, yakni peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai peraturan pelaksana bagi Undang-Undang ASN yang berisi tentang aparatur sipil negara, di mana di regulasi ini juga telah ditegaskan langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer yang akan diselesaikan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI ini juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengadakan konsinyering pada tanggal 6 Maret 2024 dan saat ini telah mempunyai draft untuk melakukan hal itu. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer ini yang sudah terdata dan sudah terverifikasi serta sudah diaudit dapat secara otomatis diangkat menjadi P3K. Tidak disebutkan apakah secara otomatis ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Namun DPR RI berharap agar setelah undang-undang ini disahkan, peraturan pemerintah maksud kami ini disahkan, maka tenaga honorer yang tersisa itu bisa secara otomatis diangkat menjadi P3K. Ahmad Doli juga menambahkan dengan adanya peraturan pemerintah Undang-Undang ASN tersebut diharapkan tidak akan ada lagi pemutusan hubungan kerja bagi para non-ASN, juga tidak terjadi penurunan penghasilan. Ia juga menyebutkan tentang adanya harapan para non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja full-time dan P3K part-time yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga mengharapkan adanya penambahan atau pembukaan anggaran baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi alokasi anggaran diharapkan bisa tetap ditambah agar supaya bisa mengcover para tenaga honorer. Perlu diketahui bahwa rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN serta DPR RI, khususnya Komisi 2, telah menyepakati penyelesaian tenaga honorer dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, terutama bagi mereka tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Para tenaga honorer tersebut akan mengikuti seleksi yang penilaiannya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualitas masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing instansi pemerintah, para pegawai non-ASN tersebut akan diangkat menjadi P3K full-time. Sementara bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan finansial, maka pegawai non-ASN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pada kesempatan yang sama juga, Menpan juga menyebutkan bahwa ketentuan tentang mekanisme seleksi pengangkatan P3K menjadi P3K part-time itu nanti akan diatur secara rinci di dalam juknis dan aturan teknis serta
serta peraturan pemerintah tentang tindak lanjut undang-undang dari aparatur sipil negara tersebut. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu yang lalu juga telah menjelaskan terkait dengan penataan tenaga non-ASN atau honorer. Sebagai informasi bahwa penjelasan tentang penataan tenaga honorer itu memang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu bahwa pegawai non-ASN akan disebut juga tenaga honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Tahun ini sendiri, pemerintah akan memberikan alokasi yang cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi fokus utama atau jalan pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN. Sehingga 100% formasi P3K memang akan dibuka untuk pegawai non-aparatur sipil negara di instansi pemerintahan. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Abdullah Azwar Anas pada saat menghadiri rapat kerja bersama dengan DPR RI. Dari berbagai sumber juga didapatkan bahwa penataan tenaga honorer 2024 pihak terkait dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, serta Komisi 2 DPR RI memang telah menyetujui bahwa tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN memang akan diselesaikan dan diangkat melalui rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024. Anas juga menyebutkan bahwa tenaga honorer meskipun telah terdata di dalam database akan tetapi harus tetap mengikuti seleksi CASN tahun 2024 yang nantinya melalui tes CPNS dan P3K ini dapat menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi para tenaga honorer. Jadi seleksi calon aparatur sipil negara 2024 tidak untuk mencari siapa yang lulus dan tidak lulus, akan tetapi akan diketahui kemampuan untuk dirankingkan dan selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sisi lain, menurut Anas, penilaian kelulusan tes P3K 2024 itu tidak didasarkan pada passing grade seperti pada seleksi CPNS, namun penilaian dilakukan berdasarkan pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.